Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Masiratul Maula, NIM 2021-122-1035. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah, Surabaya. Saya membuat tugas ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, mata kuliah pengambilan keputusan. Nah, saya di sini akan menjawab 5 pertanyaan wajib dan 1 pertanyaan pilihan. Nah, untuk pertanyaan pertama, akurasi dan kecepatan adalah hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan untuk saat yang akan mendatang. Analisa dan jelaskan maksud pernyataan tersebut di atas dengan melihat kondisi dunia bisnis saat ini dan berikan contohnya di bidang manajemen keuangan. Nah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Untuk akurasi merupakan kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan data dan informasi yang tepat. Akurasi memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta yang valid dan relevan, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan dan kerugian. Untuk kecepatan sendiri, mengacu pada kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat. Dalam dunia bisnis yang dinamis, kecepatan sangat penting karena memungkinkan perusahaan untuk mendesain perubahan pasar, teknologi, dan kondisi internal dengan lebih efektif. Dalam manajemen keuangan, akurasi dan kecepatan memiliki dampak langsung terhadap kinerja perusahaan dan pengambilan keputusan finansial yang tepat. Contoh akurasi. Seorang manajer keuangan harus dapat mengandalkan laporan keuangan yang akurat untuk membuat keputusan investasi jangka panjang. Misalnya, analisis yang akurat tentang proyeksi pendapatan dan biaya akan memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Untuk contoh kecepatan, dalam situasi krisis keuangan, seperti fluktuasi pasar yang tiba-tiba, manajer keuangan harus dapat merespon dengan cepat untuk melindungi aset perusahaan. Kecepatan dalam mengevaluasi opsi pembiayaan atau restrukturisasi utang bisa membuat perbedaan antara kelangsungan hidup atau kegagalan. Dari contoh tadi, akurasi dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada data yang benar, sementara kecepatan memungkinkan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebelum kesempatan atau risiko berubah. Kombinasi dari kedua faktor ini memungkinkan perusahaan untuk tetap responsif dan adaptif di tengah persaingan bisnis yang insentif dan perubahan yang cepat di pasar global. Baik, untuk soal yang kedua, jelaskan sesuai teori terkait keputusan untuk memilih investor bisnis untuk ekspansi bisnis. Lalu, buat simulasi dan analisis decision matrixnya dengan menggunakan yang pertama, 4 alternatif kandidat investor, yang kedua, 5 kriteria, yang ketiga, pembuatan kriteria, atau jelaskan dasar pembuatan masing-masing kriteria secara rasional. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan. Pembuatan kriteria dilakukan untuk menunjukkan tingkat kepentingan relatif dari setiap kriteria dalam keputusan memilih investor. Pembobotan ini dapat dilakukan berdasarkan penilaian dari manajemen perusahaan atau ahli industri, dan juga dapat dipertimbangkan berdasarkan strategi bisnis jangka panjang perusahaan. Contohnya seperti tabel di samping. Contoh pembobotan nasional, jumlah model yang disediakan, bobot 30%, model yang cukup besar, dapat mendukung pertumbuhan dan ekspansi perusahaan. Nah, untuk kedua, pengalaman di industri makanan, bobot terdapat 25%. Pengalaman investor dalam industri makanan yang akan memberikan pandangan yang berharga dalam menghadapi tantangan yang khas dalam industri ini. Jaringan dan koneksi, bobotnya 20%. Koneksi dan jaringan investor dapat membuka pintu untuk ekspansi ke pasar baru atau saluran distribusi yang lebih efektif. Untuk kesesuaian nilai dan visi jangka panjang, bobot 15% penting untuk memilih investor yang memiliki nilai dan visi jangka panjang yang sejalan dengan perusahaan untuk memastikan sinergi jangka panjang. Dukungan dan sumber daya tambahan, bobotnya 10%. Kemampuan investor untuk menyediakan dukungan tambahan seperti teknologi atau manajemen bisa memberikan nilai tambah yang signifikan. Dengan menggunakan decision matrix ini, perusahaan dapat memilih investor yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mendukung ekspansi bisnis di industri makanan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor
kritis seperti modal, pengalaman, jaringan, nilai-nilai yang sejalan, dan dukungan tambahan yang dapat diberikan oleh investor. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Beri contoh dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan di bidang manajemen keuangan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Penggunaan teknologi dalam manajemen keuangan dapat secara signifikan mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Contoh, seperti Natural Language Processing atau NLP. Teknologi NLP memungkinkan sistem untuk mengenali, memahami, dan mengolah bahasa Indonesia dalam dokumen atau komunikasi verbal. Contohnya, analisis laporan keuangan. Teknologi NLP dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan. Sistem dapat mengekstraksi informasi kunci seperti pendapatan, biaya, dan laba bersih secara otomatis dari laporan tersebut. Hal ini mengurangi kesalahan dan bias yang dapat terjadi dalam interpretasi manusia terhadap informasi yang disajikan. Manfaat menggunakan teknologi dalam penggunaan bias. Pertama, objektivitas. Penggunaan teknologi menghasilkan analisis dan prediksi yang lebih objektif karena didasarkan pada data empiris dan algoritma yang berstandar. Yang kedua, konsistensi. Proses yang diotomatisasi dan berbasis teknologi memastikan konsistensi dalam pengambilan keputusan, mengurangi variabilitas yang mungkin muncul dari interpretasi manusia. Selanjutnya, efisiensi. Penggunaan teknologi meningkatkan efisiensi proses pengambilan keputusan dengan menyediakan akses real-time ke informasi kunci dan mempercepat analisis data kompleks. Dengan demikian, integrasi teknologi dalam manajemen keuangan tidak dapat meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan, tetapi juga membantu mengurangi resiko bias yang dapat timbul dari faktor subjektif. Untuk soal terakhir yaitu soal perpilihan. Nah, saya di sini memilih nomor 2. Apa saja dasar-dasar yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan? Baik, saya akan menjawab. Sebelum mengambil keputusan investasi dalam perusahaan, terdapat beberapa dasar yang harus dipertimbangkan dengan seksama. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, tujuan investasi. Pertama-tama penting untuk jelas mengetahui tujuan investasi yang akan dilakukan. Tujuan ini dapat bervariasi antara perusahaan, tetapi umumnya termasuk pertumbuhan, diversifikasi, meningkatkan efisiensi operasional. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.